Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan materi bisnis plan Jalin Back yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya, Nikade Ayu Kamala Santi, NPM 1932121138. Yang kedua ada Ana Agung Sri Amrita Sri Ratna, NPM 1932121512. Yang ketiga itu ada Nikade Nopi Diatmika, NPM 1932121146. Yang keempat ada Made Putri Maharani, NPM 1932121259. Dan yang terakhir ada Nikade Nopi Sekaryanti, yaitu NPM 1932121180. Adapun latar belakang dari bisnis plan yang kami buat, yaitu pada saat ini tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam dunia usaha semakin besar. Salah satunya kegiatan yang pesat perkembangannya adalah kegiatan jual beli atau disebut dengan dagang. Nah, di sini khususnya dalam bidang usaha kerajinan tangan, persaingan terjadi semakin ketat. Hal ini ditandai dengan banyaknya usaha dagang yang menerapkan berbagai strategi untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Salah satu bentuk usaha dagang yang masih bertahan di tengah persaingan usaha dagang yakni usaha dalam penjualan kerajinan tangan, khususnya Jalin Back tersebut, yang dimana Pulau Bali ini sangat terkenal dengan kerajinan tangannya yang sangat unik dan kreatif. Nah, selama ini masih banyak orang yang berpikiran bahwa Jalin Back adalah kerajinan tangan tradisional yang hanya bisa digunakan untuk para ibu-ibu pergi ke pasar. Oleh sebab itu, kelompok kami menyarankan atau tidak heran jika melihat sebagai kalangan masyarakat menganggap bahwa usaha dagang kerajinan tangan atau Jalin Back yang akan kita buat itu sebagai usaha yang dianggap sebelah mata. Tetapi, jika kita tidak dapat mencermati dan memanfaatkan setiap peluang usaha yang ada, sekecil apapun usaha itu, maka usaha kerajinan tangan Jalin Back dapat dijalankan dengan adanya kreativitas. Maka usaha yang akan kita kembangkan tidak akan sia-sia dan akan terus maju mengikuti perkembangan zaman. Nah, dengan perkembangan zaman yang pesat dan era yang modern, Jalin Back bisa sedikit direvisi menjadi Jalin Back yang modern dengan nuansa baru untuk para kalangan anak muda ataupun ibu-ibu yang bisa digunakan sebagai ajang fashion baru. Yang kedua, itu ada tujuan usaha kerajinan tangan Jalin Back. Di sini, tujuan adanya usaha ini secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menciptakan usaha lapangan kerja. Yang kedua ada memberikan sebuah kerajinan tangan tradisional yang menjadikan kerajinan tangan tersebut dengan motif modern yang memiliki nilai tinggi untuk dijual. Nah, yang ketiga ada memajukan kehidupan masyarakat khususnya yang bekerja di sebuah toko kerajinan tangan tersebut. Yang keempat, memanfaatkan sebuah peluang yang menghasilkan laba atau keuntungan. Yang kelima itu melatih jiwa berwirausaha agar mampu menjaga kelangsungan usaha dengan mengembangkannya. Adapun identifikasi usaha, yaitu yang pertama ada nama usaha toko kerajinan tangan Glamour Back, sedangkan yang kedua ada pemilik usaha atas nama Nikade Ayu Kamala Santi, Ana Agung Sri Amrita Sri Ratna. Yang ketiga ada Nikade Nopi Diatmika. Yang keempat ada Made Putri Maharani, dan yang kelima ada pemilik usaha atas nama Nikade Nopi Sekaryanti. Nah, di sini alamat usaha toko kami beralamatkan Jalan Sriwidari 4 Ubud Gianyar. Sedangkan dan kontak person kami yaitu bisa dihubungi dengan nomor 087 762 792 723. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ana Agung Sri Amrita Sri Ratna, NPM 1932 12 15 12 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, bagaimana sih ruang lingkup usaha dari bisnis plan kami? Nah, usaha ini termasuk usaha yang kecil yang akan dijual di daerah-daerah Gianyar. Namun, seiring berjalannya waktu, kami percaya kami bisa menjadikan usaha ini menjadi besar karena kami menyusung atau memperkenalkan Jalin Back dengan motif baru di kalangan anak muda, yang dimana itu merupakan inovasi yang kreatif. Nah, selanjutnya usaha kami bergerak dalam bidang kerajinan tangan Jalin Back karena rekan-rekan saya termasuk ke dalam orang-orang yang sangat senang dalam mengamati kerajinan-kerajinan tangan tradisional yang ada di Bali. Begitu juga saya sendiri.
Nah, karena Bali merupakan pusat pariwisata yang amat terkenal di mancanegara maupun lokal, yang memiliki banyak sekali sisi kebudayaan, keindahan, maupun seni dan kerajinan tangannya yang banyak diminati oleh para wisatawan mancanegara maupun lokal yang sudah tidak asing lagi di luar sana. Awal dibentuknya usaha ini karena kami dapat melihat minat wisatawan akan kerajinan tangan yang memiliki nilai baru dan memiliki aspek beda yang dapat digunakan dalam hal apapun. Melihat bisnis ini memiliki peluang yang begitu besar, maka diperlukannya sebuah karyawan untuk membantu kami mengembangkan usaha Jalin Bag itu sendiri ke depannya. Nah, selanjutnya adapun analisis produk kami seperti yang saya jelaskan tadi, jenis usaha kami berupa usaha rumahan yang menjual kerajinan tangan berupa jalin bag dengan berbagai jenis warna dan motif yang cantik. Rencana produksi kami yaitu proses produksi. Setiap kali proses produksi, unit produk yang dihasilkan 50 pieces. Setiap satu kali proses produksi, lama waktu yang diperlukan sejak membeli bahan hingga menjual sampai produk siap dipasarkan adalah 4 hari. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu berbagai macam plastik ramah lingkungan, kain bermotif, benang, gunting, mesin jahit, penggaris, selotip besar, dan lain sebagainya. Nah, adapun cara produksi kami yang pertama adalah tentunya siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, lalu gunting plastik ramah lingkungan dengan lebar 1 cm. Setelah itu siapkan selotip yang sudah ditentukan ukurannya 35 cm sebagai perekat agar plastik ramah lingkungan yang disusun tidak berantakan. Nah, beri kembali selotip pada plastik ramah lingkungan yang sudah disusun, lalu rajut plastik ramah lingkungan sesuai dengan motif yang diinginkan pelanggan. Setelah dirajut selesai, rangkaikan tas tersebut agar jadi jalin bag yang sempurna. Dan sesudah membentuk tas, lanjut membuat pegangan tas dengan cara yang sama. Lalu masukkan jalin bag ke dalam paper bagnya. Kemudian dilanjutkan dengan jahit kain bermotif dengan mesin jahit membentuk scarf. Lanjut dengan memasang scarf pada tas agar tas terlihat cantik dan mewah. Nah, proses produksi dilanjutkan dan dilakukan oleh seluruh anggota sehingga ada gaji yang didapatkan yaitu kurang lebih sebesar 1 juta rupiah. Kemudian siapakah yang pemasok bahan kami? Pemasok bahan kami adalah UD Enseval dan UD Gelas Plastik. Perkenalkan, nama saya Nikadek Nopidiat Mikawati, NPM 19321 21146. Akan menjelaskan tentang rencana pemasaran. Pertama yaitu analisis 4P, di mana terdapat produk dari kerajinan tangan yang kami buat ini yang bernama Glamour Bag dengan harga murah, kualitas terjangkau. Untuk packing yang kami gunakan yaitu paper bag. Kemudian yang kedua, price. Untuk harga awal, jalin bag yang dijual langsung kepada konsumen dengan harga 100.000 per pieces. Yang ketiga yaitu promotion. Terdiri dari personal selling, di mana pemasaran dilakukan melalui toko kerajinan. Yang kedua, melalui media sosial atau online. Dan yang ketiga, penjualan jalin bag ini juga dipromosikan dengan cara memberikan sale pada hari-hari tertentu. Yang keempat yaitu place. Nah, tempat yang dipilih yaitu di Jalan Sriwidari 4 Ubud Gianyar. Tepatnya di pinggir jalan raya dan dekat pusat pariwisata karena selanjutnya yaitu target dan segmentasi pasar. Yang pertama yaitu geografis. Wilayah yang kita jadikan target yaitu wilayah Ubud. Alasan memilih wilayah ini karena bahan-bahan untuk membuat produk ini sangat mudah ditemukan di kota ini dan Ubud memiliki pusat pariwisata yang sangat banyak didatangi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal. Yang kedua yaitu demografis. Berdasarkan demografis, secara toko kami bertuju pada kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama yaitu perkenalan bisnis dengan usaha lainnya. Kemudian yang kedua, membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung bisnis.
Yang ketiga, menciptakan inovasi pada desain yang ditawarkan. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas pada produk agar mampu memenuhi keinginan konsumen atau kebutuhan dari konsumen. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Madi Putri Maharani, NPM 19321-21259. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana permodalan. Adapun biaya awal dari toko kerajinan kami atau variabel cost-nya, kami menggunakan bahan-bahan seperti plastik ramah lingkungan dengan harga satuan Rp3.000 per lembar dan kain bermotif dengan harga satuan Rp150.000 per gulung dan benang dengan harga satuan Rp2.000 per gulung. Selanjutnya, ada biaya tetap atau modal awal yang kami keluarkan berupa alat-alat yang kami gunakan dalam mengerjakan produk kami. Yang pertama, ada gunting dengan harga satuan Rp5.000, kemudian ada penggaris dengan harga satuan Rp5.000, dan mesin jahit dengan harga satuan Rp2.500.000. Kemudian ada biaya listrik yaitu Rp800.000, dan yang terakhir ada biaya gaji karyawan yaitu Rp1.000.000. Mengenai analisis keuntungan, kami akan memasarkan produk kami mulai dari hari Senin hingga hari Minggu. Nah, adapun rincian pendapatan harian kami, karena kami menjual produk kami dengan harga Rp100.000 per pieces, dan jika kami berhasil menjual 50 pieces dalam sehari, kita bisa mengalihkan harga dengan barang yang terjual, yaitu kira-kira kita bisa mendapatkan pendapatan 5 juta per hari. Untuk pengembalian modal, kami mengeluarkan modal awal yaitu Rp13.345.000. Nah, itu dibagi dengan keuntungan kita per bulan yaitu Rp150.000. Perkenalkan, nama saya Nikadek Nafis Karyanti, NPM 19321-21180. Di sini saya akan menjelaskan rencana organisasi dan risiko. Yang pertama ada rencana organisasi. Jadi, pada rencana organisasi ini, usaha kami terdiri dari pemilik dan 10 pegawai yang menjalin kerajinan jalin bag. Yang kedua, ada resiko. Resiko yang mungkin terjadi dalam usaha, yaitu mutu dari bahan yang diperoleh bisa saja memiliki kualitas rendah atau rusak, yang mengakibatkan berkurangnya pembeli produk toko kerajinan tangan Glamour Bag. Adapun resiko-resiko yang harus dihadapi dalam bisnis ini, yaitu yang pertama ada pemasaran. Dengan identifikasi resikonya yaitu tidak dihiraukan dan kerusakan dengan analisis peluang risiko sebesar 20%. Tindakan yang dapat kita lakukan yaitu membuat promosi yang menarik supaya bisa memikat konsumen. Yang kedua ada SDM dengan identifikasi resikonya yaitu kerusakan pada produk dan tidak disiplin pada saat bekerja. Dengan analisis peluang risiko sebesar 10%. Dan tindakan yang dapat kita lakukan yaitu kita harus lebih teliti dalam memilih karyawan untuk mempekerjakan di usaha supaya tidak terjadi hal yang buruk. Ketiga, ada produksi dengan identifikasi risikonya yaitu kerusakan, berjamur, dan alat bantu. Dengan analisis peluang risiko sebesar 20%. Dan tindakan yang dapat kita lakukan, kita harus menargetkan berapa banyak yang akan kita buat supaya tidak ada yang rusak. Yang keempat, ada keuangan dengan identifikasi risikonya yaitu ada macet dan pinjaman dari bank. Dengan analisis peluang risiko sebesar 10%. Tindakan yang dapat kita lakukan dengan tidak menunda melakukan pengembalian pengecekan berkala. Dan yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan sendiri dibagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Yang internal, identifikasi resikonya yaitu resiko pemasaran, resiko SDM, resiko produksi, dan resiko keuangan. Sedangkan yang eksternal, ada pesaing, peningkatan bahan baku, dan kehilangan kepercayaan konsumen. Tindakan yang dapat kita lakukan yaitu meningkatkan promosi, meningkatkan kualitas produk, dan menambah berbagai model tas. Jadi kesimpulan dapat kami sampaikan bahwa usaha toko kerajinan tangan Glamour Bag ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang bisnis yang memperoleh keuntungan yang tinggi dengan berbagai macam fashion dan motif bag yang dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Namun semua itu juga disertai dengan kemampuan membaca peluang yang baik dan manajemen yang baik dan yakinkan bahwa bisnis apapun yang Anda lakukan dapat bersaing dan berkembang sesuai harapan. Sekian presentasi dari kelompok 4, saya ucapkan terima kasih dan para peserta. Namun semua itu juga harus disertai dengan kemampuan membaca peluang yang baik dan manajemen yang baik dan yakinkan bahwa bisnis apapun yang Anda lakukan dapat bersaing dan berkembang sesuai harapan. Sekian presentasi dari kelompok 4, saya ucapkan terima kasih dan para mesanti. Om Santi 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 Om.